Kita mengulangi pelajaran yang kemarin karena kemarin itu tidak bisa tersimpan di dokumen. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Wasyakhani dan diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. An Aisyah diriwayatkan daripada Siti Aisyah radhiyallahu. Semoga memberikan ridho siapa Allah anha kepada Siti Aisyah. Karena ada siapa Rasulullah, utusannya Allah sallallahu alaihi wasallam. Idza kana ketika ada siapa Rasulullah, junuban itu junub, farada maka menghendaki siapa Rasulullah ayakula supaya dahar makan manre siapa Rasulullah, ayanama atau tidur siapa Rasulullah, tawaddo'a maka wudu siapa Rasulullah, wudu'ahu pada wudunya Rasulullah lissolati pada sholat. Jadi Rasulullah itu kok dalam keadaan junub, kalau mau menghendaki mau makan itu ambil wudhu dulu kalau belum mandi, atau kalau mau tidur wudhu dulu. Tawaddo'a wudu'ahu lis-shalah. Wa Muslim yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. An Abi Sa'id Al-Khudri diriwayatkan daripada Abi Sa'id Al-Khudri. Idza ata ketika mendatangi siapa ahadukum salah satu kamu semuanya, ahlahu pada istrinya, ahlun itu keluarga, maksudnya di sini adalah istrinya. Ketika mendatangi istrinya ahadukum, summa arada lantas menghendaki siapa ahadukum ayyauda untuk mengulangi siapa ahadukum, fal yatawaddo maka hendaklah wudu siapa orang, bainahuma di antara mengumpuli istrinya tadi. Di antara mengumpuli istrinya tadi. Dan ini hal-hal begini ini hikmahnya luar biasa. Jadi hikmahnya wudu di antara pokoknya habis mengumpuli istrinya, mau ngumpuli lagi wudu dulu. Kalau belum mandi wudu dulu. Wudu dulu ini istimewa untuk kesehatannya dan lain sebagainya sangat banyak. Misalnya hal-hal kayak gini ini apa maksudnya dan maknanya? Sangat banyak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat banyak. Jadi misalnya Rasulullah itu dalam hadis Nabi, kalau kamu makanan kamu, minuman kamu kok kemasukan lalat, maka lalat itu kasih masuk sekalian. Masuk kalian, di sekalian baru dibuang. Baru minuman makanan tadi diminum, dimakan, tidak apa-apa. Ternyata orang-orang wah kotor ya, orang Islam ini kok kotor. Lalat masuk itu kan tidak semuanya. Biasanya kalau masuk itu tidak semuanya, mesti miring. Lalat itu biasanya wah miring. Nah ketika miring itu kasih masuk sekalian, karena kita tidak tahu. Terus kemudian setelah itu dibuang. Orang-orang zaman dahulu masih menganggap apa maksudnya kok begini? Apa maksudnya? Ternyata setelah ada penelitian, saya tuh pernah membaca buku tentang penelitian lalat itu. Jadi mereka kadang-kadang yang meneliti bukan orang Islam. Yang meneliti orang-orang yang benci sama Islam. Supaya apa maksudnya? Ingin menjatuhkan Islam. Ingin menjatuhkan Islam supaya Islam itu apa? Kumuh. Masa lalat masuk disuruh kasih masuk sekalian, baru dibuang suruh minum. Apa? Ternyata hasil penelitian orang-orang mereka itu, mereka baru menemukan bahwasanya di dalam sayap lalat, yang satu itu mengandung sangat banyak virus, penyakit yang sangat banyak. Tapi sayap yang satunya
itu mengandung penawarnya. Jadi kalau dikasih masuk di dalam kopi atau minuman, kasih masuk sekali langsung dibuang. Langsung ini sudah ada penawarnya. Jadi virusnya yang sangat banyak itu sudah ada penawarnya. Itu penelitian orang-orang yang justru kadang-kadang mereka tidak mereka ingin menjatuhkan Islam. Sama dengan ini. Apa maksudnya? Habis kumpul istrinya mau kumpul lagi, kudu dulu. Ternyata juga sangat banyak mengandung hikmah yang sangat luar biasa banyak untuk medisnya dan untuk lain sebagainya. Ya Allah, itu ajaran Rasulullah yang kita tidak banyak orang yang tidak mengerti ya. Sama dengan kasus ada seorang peneliti pokoknya yang naik di satelit yang naik di angkasa itu satelit ya, yang di bulan dan sebagainya. Ada peneliti bahkan asalnya orang kafir. Masa Rasulullah itu dulu mukjizatnya pernah membelah bulan. Bulan itu pernah dibelah sama Rasulullah. Ini kan ada raja kafir yang dari Yaman itu sangat masyhur kan. Ayo kadang Abu Jahal, pokoknya nanti suruh aja Muhammad itu kalau benar nabi, suruh. Kalau dia tidak bisa pasti dia tidak nabi. Berarti dia tipu-tipu. Gitu. Abu Bakar, Rasulullah datang sama Abu Bakar sama istrinya. Gimana nanti? Pokoknya Muhammad, begini aja. Cerita pendeknya, Muhammad, kalau kamu nabi, gini, kamu turunkan sekarang ini bulan itu. Bulan itu kau turunkan. Nah, setelah kau turunkan, kau belah jadi dua. Terus suruh turunkan, suruh mengucapkan, bulan bersyahadat kepadamu. Bulan mengakui atas kenabian kamu. Begitu turun, semua dunia pada saat itu semuanya tahu. Coba kan tidak ada alat telepon yang untuk teropong segala macam tidak menyadari. Orang-orang misalnya dulu sudah ada orang di Papua sini, udah ngerti bulan kok tiba-tiba kemana ya? Udah ngerti ya. Apalagi di Bongo, di Arso, udah ngerti ya, karena masih primitif semuanya. Dunia masih bulan tiba sama Rasul dibelah, bulan dibelah jadi dua. Setelah itu katanya bulan itu suruh turun. Setelah turun bersyahadat kepadamu Muhammad, mengakui bahwa kau nabi. Setelah itu bulan itu setelah dibelah, kau kasih masuk di baju kamu sini. Kasih masuk di sini baju kamu. Setelah itu suruh bersatu lagi, bersyahadat lagi kepadamu dan suruh kembali lagi di tempatnya. Ya Allah, ini permintaan gendeng apa enggak? Permintaan gila apa tidak? Masya Allah. Nah, terus akhirnya sama Rasulullah sholat dulu 2 rakaat, jalankan. Malaikat yang turun langsung membawa. Ini bulan yang usia besar tiba-tiba kayak mengecil di hadapan Rasulullah SAW, seolah-olah mengecil. Dibelah oleh Rasulullah, suruh masuk di sini, kembali keluar lewat bajunya Rasulullah, menyatu lagi, satu kembali lagi. Akhirnya tetap aja yang orang kafir tetap aja tidak mau percaya. Yang kafir tidak mau percaya. Tapi akhirnya raja itu kemudian yakin karena dia punya anaknya perempuan yang buta tuli sejak lahir, yang tidak bisa apa-apa. Kemudian dia mimpi ditemui oleh Rasulullah. Kemudian dia bisa bicara dan beriman kepada Rasulullah SAW. Mukjizat. Jadi ini mukjizatnya Rasulullah. Dan peneliti sekarang itu ada seorang peneliti, kalau tidak salah dari India. Kalau tidak salah, ternyata bulan itu betul-betul ada nampak bekas terbelah. Jadi bulan itu pernah terbelah hasil penelitian zaman teknologi yang canggih sekarang. Bulan itu betul-betul pernah terbelah menjadi dua dan kembali menjadi satu. Ya Allah, ya. Tapi kalau orang yang tidak percaya gimana? Urusan orang tidak beriman, ya. Ketemu orang yang tidak mau beriman. Orang mati itu ada seksa, ada kenikmatan. Orang tidak percaya gimana? Anak buah Abu Jahal, ya. Ya, maka bersyukurlah kita ini diberi anugerah oleh Allah,
anugerah yang terbesar yang diberikan kepada kita adalah ni'matul uzma wa hiya ni'matul iman wal Islam. Nikmat yang paling besar dari gerakan manusia itu adalah kita ini bisa menjadi orang yang nikmatnya iman, nikmatnya Islam. Disyukuri. Jangan kau hancurkan nikmat terbesar kamu itu. Nikmat terbesar kamu, kita ini, jangan kau hancurkan dengan kelakuan kamu sendiri. Yaitu dengan melanggar daripada aturan-aturan agama ini. Paham apa paham? Wal Bazzar diriwayatkan daripada sahabat Bazzar an Ibnu Abbas. Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas, innallaha sesungguhnya Allah yanha melarang siapa Allah kum pada kamu semuanya alik ta'ari daripada bertelanjang. Fastahyu maka malulah kamu semuanya min malaikatillah daripada malaikatnya Allah. Alladzina yaitu banyak malaikat. Alladzina itu banyak malaikat. Alladzina itu orang banyak. Orang banyak itu maksudnya alladzina itu kalau biasanya disebut orang banyak. Maksudnya kembali kepada para malaikat. Alladzina sesungguhnya para malaikat la yufariqu. Nah, tidak pernah memisahi para malaikat kum pada kamu semuanya illa inda salasi halatin kecuali di dalam ketika apa itu keadaan ketika illa inda salasi kecuali ketika beberapa keadaan. Halat itu keadaannya. Al-ghaid yaitu ketika BAB. Wal janabah dan ketika jinabat. Kalau jinabat, makanya kalau jinabat harus kalau bisa ya segera disucikan supaya malaikat mau mengunjungi kamu. Jadi malaikat-malaikat rahmat itu selalu menyertai kita. Wal ghusli dan dalam keadaan mandi. Malaikat itu nyingkrih. Malaikat itu tidak menyertai kamu ketika dalam 3 keadaan ini. Fa idza salah maka ketika mandi siapa hadukum salah satu kamu semuanya bil ara dengan telanjang, mandinya kamu telanjang, fal yastatir maka hendaklah menutup siapa kamu ahadukum, fal yastatir maka hendaklah menutup siapa ahadukum bisaubihi dengan bajunya atau pakaiannya orang, au bijat mati haitin atau dengan pinggirnya atau sepotongnya tembok, pokoknya apa itu di pinggirnya tembok atau di pinggirnya pagar, au bibairihi atau dengan ontanya orang. Kalau sekarang tidak ada onta di sini ya pakai mobilnya orang ya. Pokoknya yang penting tertutup, jangan sampai dalam keadaan terbuka. Karena malaikat itu malu, masa kamu sendiri yang tidak malu? Ya, malaikat aja malu gara-gara kalau kamu telanjang. Masa kamu apa itu tidak malu sama malaikat? Ya, yang senantiasa mengawasi kamu, yang senantiasa memantau kamu. Wa Abdul Razak diriwayatkan daripada Abdul Razak an Ibni Jurayj diriwayatkan daripada Ibnu Jurayj. Qala berkata Ibnu Jurayj, balagha sampai ini kepada saya. Ada Nabi sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kharaja keluar siapa Nabi? Faidan maka tiba-tiba huwa utai Nabi. Faidan maka tiba-tiba huwa utai Nabi biajirin itu dengan seorang buruh lahu itu bagi ajir buruh itu yang tasilu mandi siapa ajir arian hale telanjang faqala maka bersabda Nabi la araka tastahi min rabbik khud ijarataka la hajat la nabik la araka tidak melihat siapa saya kepada kamu la araka la araka tidak melihat siapa saya kepada kamu tastahi malu siapa kamu min rabbika dari Tuhan kamu
Khul la araka, saya tidak melihat, saya tidak melihat siapa saya kah kepada kamu. La arati, tidak melihat siapa saya kah kepada kamu. Tastahi, malu siapa kamu. Mirabik, dari saya melihat kamu kok nggak punya malu. Masa begini kok kamu telanjang. Khuz, maka mengambillah siapa kamu ijarataka, pada upah kamu kalau kerja itu, upah kamu. La hajata, tidak membutuhkan, la hajat, tidak ada kebutuhan itu maujud lana bagi kami bik dengan kamu. Aku tidak butuh kalau kamu punya gaji dapat upah kamu digunakan untuk itu, untuk beli pakaian yang bisa menutupi dirimu. Aku tidak butuh lagi sama kamu. Aku tidak butuh lagi sama kamu. Jadi Rasulullah itu kalau ada orang melakukan padahal, ya perhatikan, ini padahal ini bukan dosa besar. Kamu mandi telanjang itu bukan dosa besar, karena kamu udah di kamar apa itu, di tempat gitu saja ya. Karena mungkin sama-sama laki-laki, perempuan sama perempuan, itu tidak dosa besar, tidak dosa besar, tidak dosa besar. Tapi bayangkan di sini, apakah kamu tidak malu sama Allah? Apakah kamu tidak malu sama Allah kok kamu telanjang begitu itu loh? Kalau kamu punya upah, gunakan untuk beli sesuatu yang bisa menutupi kamu mandi itu. Jangan sampai kamu termasuk orang-orang yang tidak punya malu. Bayangkan, ini gara-gara apa itu, telanjang. Gara-gara telanjang. Bagaimana kalau dosa besar? Apakah kamu tidak malu sama Allah? Allah perintah lewat nabinya jangan mabuk. Lo kok kamu mabuk? Bento apa? Ya, bento apa bento? Bento. Lo kamu sudah ngerti hukumnya, lo kok melanggar? Bento apa enggak? Hah? Ya, sama dengan orang gini nih. Orang sehat. Aku belikan gunting ya. Ya, misalnya kau otaknya normal apa enggak? Misalnya kamu otaknya normal tidak? Nah, sini aku belikan gunting ya. Iya bah, saya mau belikan gunting. Tapi gunting ini untuk motong telinga kamu ya. Oh iya bah, siap. Utakmu kualik benda. Iya benda. Nanti begitu datang, telinga kamu saya potong. Nanti dia goreng sama bude-bude untuk lauk. Mau kamu berangkat? Mau? Utaknya kualik benda. Ya Allah. Begitu loh kamu itu. Respon kamu ketika kamu sudah tahu hukum agama itu seperti itu. Ya, kamu harus tahu hukumnya. Ya, makanya kamu jangan hanya ikut-ikut saja. Kamu harus aktif. Kamu harus aktif. Paham apa paham? Siapapun juga yang ngajak. Siapapun juga yang ngajak, kalau itu perkara yang salah, jangan ikut. Jangan ikut. Nah, kesini ya. Kenapa? Terus pokoknya, ayo. Pokoknya apakah mencuri, apakah korupsi. Padahal tahu bahwa hasil korupsi itu dirinya akan dipenjara dan masuk neraka. Oh iya. Itu namanya bento apa enggak? Bento. Loh, kamu akan masukkan neraka kok mau saja tertawa-tertawa. Ya Allah, ya Rabbi. Ya, enggak usah jauh-jauh. Nah, kau berangkat ke pasar ya. Oh ya, untuk apa? Beli kompor jos yang biasanya itu yang orang-orang jualan di pinggir-pinggir jalan itu kan pakai kompor jos kenceng kan itu, kompor yang jos besar itu. Untuk apa? Nanti beli ya, saya kasih uang, beli, kasih minyaknya yang bagus, bawa ke sini. Nanti begitu di sini, nanti kita nyalakan, kamu duduk di atas kompor itu ya. Gelem gitu itu. Mau? Kalau yang mau koplas itu, otaknya tidak normal itu ya. Kalau idiot sekalian pantas. Oh iya, mau. Nanti coba-coba tak duduk di atas kompor. Tidak usah lama-lama, 1 jam saja. Hah? Ya Allah. Lah ini bukan 1 jam. Terus menerus di neraka ini. Kok mau? Koplos. Makanya harus aktif. Ya, harus aktif. Perempuan punya gayanya, punya pacar.
tunangan baru, sudah tunangan nanti tahun depan baru berangkat pernikahannya. Tahun ini masih belum, diajak, dipanggil calon istriku, ayo kita jalan-jalan naik motor berduaan yuk, keliling-keliling kemana, kita piknik ke Amerika, ke Ethiopia, ke Mekah, habis itu ke Wamena. Mau saja. Ya tidak mau, jangan mau. Perempuan mau tidak diajak begitu sama pacar kamu yang kaya raya? Mau? Bener. Karena pacarnya tidak kuat untuk ngangkat ojek kayak motor kreditan ya. Ya Allah ya Rabbi. Harus aktif, Mana ini salah atau benar? Menurut syariat salah apa benar? Gitu loh. Salah apa benar menurut Allah? Paham? Santri paham apa enggak begini nih? Paham apa enggak? Harus aktif. Agama kamu itu, disiplin ilmu kamu itu harus yang aktif. Paham apa paham? Insyaallah. Tekon gara-gara ini. Faidan wajib. Wa hukyah dan diriwayatkan. Wahaka dan menceritakan siapa Aban bin Abdullah Al-Bajili. Halaka mati siapa Jarun, siapa tetangga lana bagi kami. Fasahidna maka mendatangi siapa kami. Ghuslahu pada memandikannya Jar. Wahamluhu dan membawa Jar. Ghuslahu pada wahamlahu dan membawanya wahamlahu dan membawa Jar ila kubri pada kuburannya Jar. Jar tetangga itu loh ya. Faidan maka tiba-tiba fi di dalam kubri, fi itu tetap di dalam kubri apa sabihun, apa hayawan yang menyerupai bilhirroh dengan kucing. Kayak kucing berarti kayak harimau, itu pokoknya bentuknya kayak kucing. Ada cakarnya, ada pokoknya tapi ini seperti, bukan persis kucing, seperti, mungkin lebih sangar, lebih menakutkan gitu ya. Fazajarna maka mencegah, mengelungakno, cara Jawa itu ngelungakno itu menyuruh untuk pergi itu apa? Bahasa Indonesianya apa? Fazajarna maka mengusir siapa kami kepada sabih bilhiro tadi. Fazajarna maka mengusir siapa kami kepada sabih bilhiro. Falam yan zajir maka tidak mau pergi siapa hiro, siapa sabih bilhiro tadi. Fadoroba maka memukul siapa al-haffaru, siapa tukang gali kubur. Fadoroba maka memukul siapa al-haffaru, tukang penggali kubur. Jabhatahu pada keningnya sabihun bilhirroh. Bibarmi dengan pacule atau cangkulnya haffar. Falam yabroh maka tidak mau menyingkir siapa sabihun bilhirroh tadi. Tidak mau pergi, tidak mau nyingkrih, itu apa ya? Tidak mau berpindah apa sabih bilhirroh tadi. Fatahawalu maka kemudian pindah siapa mereka ila qabrin akhor pada kuburan yang lain, artinya menggali kuburan yang lain. Falamma al-hada maka ketika membuat liang lahat, falamma al-hada maka ketika membuat liang lahat, faidan siapa mereka, siapa orang itu ya, faidan maka tiba-tiba huwa utawi sabih bil hirrah fihi di dalam liang lahat. Fasona'u maka melakukan siapa mereka bihi dengan sabih bil hirrah mislama sona'u sebagaimana perkara sona'u mengerjakan siapa mereka. Falam yaltafit maka tidak mau menoleh apa hirrah tadi. Falam yaltafit maka tidak pernah mau menoleh siapa hirrah. Faqala maka berkata siapa al-qaumu kaum, inna hadzal amr sesungguhnya ini perkara mara'aina tidak melihat siapa kita mislau sepadannya ini
Fatfanu, maka menguburkanlah kamu semuanya sahibakum pada sahabat kamu semuanya. Fadafanu, maka menguburkan siapa mereka hu kepada Sabih bil Hirrah. Falama suya, maka ketika diratakan alaihi atas jar alabina apa bata mentah di atasnya itu loh, di atasnya kuburan itu. Sami'na, mendengar siapa kami qad qadata idhamihi, pada hancur-hancurnya tulangnya jar. Hancur-hancurnya tulangnya jar. Fadhahaba, maka berangkat siapa ami paman saya, wa ghairi, dan selainnya ami, artinya orang-orang tua-tua, ila imraati, pada istrinya jar. Faqalu, maka berkata siapa mereka, mahalu zaujik, ma itu apakah halu zaujik, utai keadaan perilaku suamimu, wahaddasu, dan menceritakan siapa, wahaddasu, dan menceritakan siapa mereka kepada zaujik, kepada zaujuk tadi ya, bima, dengan perkara ro'au, yang melihat siapa mereka. Ini siapa yang cerita? Faqalat, maka berkata siapa zaujuk istrinya jar tadi, karena ada siapa suaminya, layang tasilu, tidak mandi siapa suaminya, minal janabah, dari jinabat. Ya Allah, ya Allah, ini kan berarti gara-garanya apa? Tidak mau mandi jinabat. Dia itu kalau kumpul sama istrinya kumpul, tapi tidak mau jinabat, tidak mau mandi jinabat. Hati-hati. Nah, ini untuk laki-laki. Perempuan juga kalau tidak mau jinabat sama. Laki-laki perempuan kok tidak jinabat. Perempuan mestinya, ini banyak kasus perempuan ini. Misalnya halangan. Halangan kan ada ukurannya halangan. Halangan perempuan itu standarnya adalah 6-7 hari. Dia malas sholat. Halangan masih 10 hari. Masih 15 hari. Padahal sudah selesai mestinya. Maksudnya masalah sudah selesai. Tapi dipanjang-panjangin untuk tidak mau sholat. Kalau ada perempuan suka begini, hati-hati kamu. Tulang-tulang kamu akan dimakan, dikeremus-keremus sama binatang yang sudah disiapkan Allah di dalam kuburan kamu. Ya, dalam dimensi alam barzah kamu. Nah, ini dinampakkan oleh Allah. Jadi orang-orang yang melanggar perintah mesti akan dapat balasannya. Perhatikan, orang-orang yang suka melanggar perintahnya Allah mesti akan mendapatkan balasannya di alam barzah maupun di akhirat nanti. Kamu jangan happy-happy. Jangan happy-happy. Hidup kamu di dunia ini belum bahagia. Tidak bahagia hidup kita di dunia ini. Kamu itu, hidup kamu sudah bahagia kan kamu di dunia ini dengan segala macam fasilitas yang ada. Kamu inginnya macam-macam. Ya, kebahagiaan hati kita itu adalah di hati kita. Ya, dengan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang banyak ingin punya kemauan di dunia. Orang ingin bahagia dengan sehat, orang ingin bahagia dengan kaya, ingin bahagia dengan jabatan, ingin dengan kepintaran. Tapi semuanya itu tidak bisa menjamin untuk mendamaikan hati kamu. Kedamaian hati kita hanya dengan bizikrillah, dengan zikir kepada Allah, dengan takarrub kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan main-main. Hidup kita di dunia ini sudah adalah tempat kita sijnul mukmin. Di dunia ini adalah tempat kita ini di penjaranya orang bermukmin. Karena kita harus mujahadah. Di dunia ini kita dilatih untuk mujahadah, bersungguh-sungguh melawan hawa nafsu kita itu. Kita ini di sini untuk melawan kemauan-kemauan kita yang bertentangan dengan syariat agama. Kita di dunia ini sedang dilatih oleh Allah untuk mujahadah. Kita ini sedang mujahid, orang yang sedang perang melawan hawa nafsu kita ini. Kita ini sedang berperang, ya. Kita ini sedang berperang. Namanya berperang, dia mesti harus ada resikonya. Mesti harus ada.
untuk bangun malam itu perlu mujahadah. Untuk belajar agama itu perlu mujahadah. Makanya hasil mujahadah kamu itu yang akan menentukan. Kalau kamu sungguh-sungguh maka kau akan dapat. Tapi kalau kamu tidak sungguh-sungguh, kau mondok di pondok di sini 3 tahun tapi belajar sungguh-sungguh memenuhi perintah-perintahnya yang diaturkan di sini, dengan 6 tahun di sini hasilnya kualitas kamu bisa lebih baik yang 3 tahun jika kamu mau belajar. Coba kau bayangkan. Jadi perintahnya ke guru itu, kalau kamu ada pelajaran, pelajari betul. Misalnya ngaji tafsir Jalalain yang kau ada, pelajari betul. Tidak ada pelajaran yang kau lewatkan kecuali kamu sudah paham. Jadi sudah dibacakan 1 kali, pelajari betul sampai kamu bisa membaca dengan sebaik-baiknya. Irsadul ibad, nasoihul ibad, fathul qorib, ya, nahunya dipelajari betul, jangan sampai kelewat. Kalau kamu pasti bisa. Yang menjadi masalah itu adalah ketika kamu malas-malas, biarin aja, ambil pelajaran, tidak perlu dipelajari, kau lewat. 6 tahun itu tetap bodoh saja. 6 tahun tetap bodoh saja kalau tidak ada kemauan, tidak ada mujahadah diri kamu untuk bisa. Karena kalau kamu bisa harus dengan sungguh-sungguh, harus ada kemauan yang sungguh-sungguh. Makanya kita pelajarkan di sini tuh sedikit-sedikit pelajaran Irsadul Ibad, pokoknya dibaca mestinya harus 2 kali. Kita sementara baca 1 kali 1 minggu. Masa 1 minggu kamu udah bisa menyisihkan waktu untuk belajar dengan sungguh-sungguh? Tafsir Jalalain gitu. Kalau bisa beli Ihya, ya. Ihya itu barokah luar biasa, masyhur indal ulama, barokah luar biasa Ihya. Kalau mau beli tidak apa-apa, itu kalau yang 4 jilid yang biasa-biasa kayaknya agak murah, mungkin antara 200-an, 250 mungkin ya. Jangan yang besar kayak bakunya itu bisa 4 jutaan itu. Yang besar ini karena 10 jilid itu. Oh, ini ya 10 jilid. Nah, anak santri Nurul Anwar pulang bawa ya segini kan hebat ya. Calon mertua apa maharnya kamu? Saya bisa ya calon mertua. Oh, masya Allah. Hebat apa tidak? Hebat. Oh, apa bisanya kamu? Bisa game, Pak. Kadun. Sampai mana tadi? Wahaka dan menceritakan siapa Al-Ghazali, Imam Ghazali. Anna sesungguhnya Ghazali ruya, dimimpikan. Ruya. Ruya. Mimpi siapa rojulun, siapa laki-laki fil manam di dalam tidur. Rojulun itu siapa? Tidak tahu, mungkin ya Imam Ghazali sendiri ya. Fakil maka katakanlah kepada rojul, faqilalahu maka dikatakanlah kepada rojul, ma fa'alallahu bik. Apa ruya diriwayatkan siapa rojul fil manam, dimimpikan ada seseorang, berarti orang ini sudah meninggal dunia ya. Ma fa'alallahu bik, ma itu apakah fa'ala, mengerjakan siapa Allah bik dengan kamu, apa yang sudah kerjakan Allah padamu ketika kau sudah mati. Qala berkata rajul, da'ani fa inni lam atamakkan min ghuslin yauman minal janabah. Da'a meninggalkan siapa Allah ini kepada saya. Fa ini maka sesungguhnya saya lam atamakkan tidak memungkinkan diri saya min ghuslin di dalam mandi yauman di dalam 1 hari minal janabah dari sana janabat. Fa albasa maka memakaikan ini kepada saya siapa Allah sauban pada pakaian minan nar daripada api neraka, minan nar daripada api. Atakallabu yang berbolak-balik siapa saya fihi di dalam saub, yang saya berbolak-balik diri saya di alam barzah dengan itu pakaian daripada api. Sebabnya saya waktu itu saya jinabat cuma 1 kali. Saya tidak mandi, saya sholat, beraktivitas segala macam gitu loh. Berarti dirinya sampai melakukan sholat wajib, ya. Karena kalau tidak hanya sekedar tidak mandi saja, kalau tidak mandi kan barangkali dia jinabat malam, terus kemudian dia mandinya harusnya pagi, tapi dirinya tidak jinabat, langsung saja beraktivitas tidak subuh. Berarti kalaupun subuh kan tidak sah sholatnya ini, karena dia punya jinabat.
Maka gara-gara itu saya dipakaikan baju daripada api di alam barzah. Wahaka dan menceritakan siapa Al-Yafi Imam Yafi'i anna Syekh Izzuddin bin Abdul Salam, sesungguhnya Syekh Izzuddin bin Abdul Salam ihtalama mimpi siapa Syekh Izzuddin bilailatin baridatin di dalam malam yang dingin. Fa'ata maka mendatangi siapa Syekh Izzuddin ilal ma'i pada air. Wahwa temak jamidun itu sedang keras. Fakassara maka memecahkan sahabat Syekh Izzuddin kepada mak yang jamid tadi. Waghtasala dan mandi siapa Syekh Izzuddin. Wakadat dan mendekat-dekati apa ruhnya Syekh Izzuddin takhruju keluar apa ruh min syiddatil barat daripada sangatnya dingin. Sumahtalama maka lantas mimpi lagi. Mimpi sperma, keluar sperma ini, mimpi basah. Siapa Syekh lailatan saniyatan pada malam yang kedua. Fa'ata maka mendatangi siapa Syekh ilal ma'i pada air. Waghtasala dan mandi siapa Syekh. Faghosya maka semaput, maka pingsan siapa Syekh alai atas mak tadi itu. Fasami'a maka terdengar yuqal diucapkan lahu kepada Syekh Izzuddin la a'wadannaka biha izzat dunya wal akhirah. Tentu bakal mengganti sungguh siapa saya kepadamu Izzuddin biar dengan izzat dunia pada kemuliaan dunia wal akhirah dan akhirat. A'azzana semoga memuliakan kepada kita siapa Allah mau beserta Syekh Izzuddin ini di dalam dua kampung, yaitu kampung dunia, kampung akhirat. Perhatikan di sini Syekh Izzuddin itu adalah muridnya Syekh Abil Hasan Asyadzili. Jadi beliau itu dikatakan Sultan Ulama, rajanya para ulama. Syekh Izzuddin ini muridnya Syekh Abil Hasan Asyadzili. Dan beliau itu sedemikian rupa bagaimana memenuhi apa kewajiban-kewajibannya untuk yang harus dilakukan. Sebagai seorang yang jinabat harus mandi. Sekalipun kondisinya sangat ekstrim. Kondisinya sangat ekstrim, dinginnya luar biasa, dan yang dipakai masih berupa es batu. Itu dikasih hancur-hancur supaya nanti kemudian untuk mandi. Oh, bayangkan. Bayangkan. Kamu kalau berada di Wamena itu Fatir. Kau kalau di sana dingin apa tidak? Kalau subuh wudhu dingin apa tidak? Dingin. Apa pernah di sana 1 minggu aja? Ya Allah, mau sholat malam. Dinginnya. Makanya Masya Allah. Dingin. Hati-hati kalau pengantin baru di Wamena, kedinginan terus mau mandi ya. Kecuali kalau sudah punya shower yang sudah ada otomatis panas dingin, panas di showernya. Tapi kamu tidak cocok pakai shower dianggap kerupuk dimakan kanan kiri habis, ya. Heran ini santri. Sana bagus berapa juta proyek. Showernya pada protol semua gara-gara dimakan. Naudzubillah subhanallah. Siapa yang suka makan shower? Sehabis semuanya shower keran. Masya Allah. Semoga kita dimuliakan. Jadi kalau kita punya kesungguhan untuk mematuhi perintah Allah, mematuhi perintah-perintah Allah, kita punya kesungguhan, maka kita akan dimuliakan oleh Allah dunia. Kita perlu mujahadah, Semoga bermanfaat. Al-Fatihah.